Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu dosen Aninditya Sri Nugraheni selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kedua yang saya hormati kepada teman-teman kelas C semua prodi ekonomi syariah yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya saya dapat mempresentasikan tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana ini dalam konsep presentasi dari artikel yang saya buat. Adapun judul dari artikel yang saya buat ini yaitu adalah penerapan model belajar konstruktivisme dalam menulis bahasa Indonesia. Dalam pendidikan bahasa Indonesia itu ada proses tingkat belajar tengah, dasar maupun atas. Itu sangat penting karena di sana kita akan diajarkan arti untuk memahami tata cara penulisan dan pengucapan dalam setiap kegiatan yang akan kita jalani. Namun tujuan dari mempelajari bahasa Indonesia ini karena untuk mengetahui etika kita ketika berbicara kepada orang tua, teman, guru, dan orang asing dimanapun kita berada. Maka dari itu belajar bahasa Indonesia juga harus kita terapkan dalam ilmu kepenulisan bahasa yang baik dan benar. Dalam pendidikan bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar kita mempelajari menulis dan menerapkan sesuai apa yang kita bisa, namun di sisi lain di situ terdapat konsep-konsep atau ciri-ciri yang harus kita perhatikan, yang mana dalam pendidikan bahasa Indonesia ini banyak sekali dari pendidikan sekolah menengah atau sekolah dasar. Namun di sini dalam sekolah dasar kita skipkan terlebih dahulu karena sekolah dasar itu menurut saya pendidikan sekolah dasar itu untuk dalam konsep bahasa Indonesia itu masih dalam tahap dasar, jadi hanya untuk pembelajaran dasarnya saja. Ketika kita sudah masuk ke dalam sekolah menengah pertama SMP atau sekolah menengah atas itu lebih lagi, atau malah mahasiswa, itu harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin apa saja yang harus kita gunakan dalam pendidikan bahasa Indonesia ini. Yang mana setelah saya pelajari dari beberapa artikel, beberapa jurnal, itu banyak sekali di negeri kita ini pendidikan bahasa Indonesia yang kurang atau sangat prihatin dikarenakan kepasifan dalam pembelajaran antara murid dan siswa atau siswa dan siswa tersebut. Maka dari itu saya mengangkat konsep atau judul dari artikel saya ini penerapan model belajar konstruktivisme, yang mana artinya di sini adalah konstruktivisme di sini artinya yaitu sebagai perubahan dari model belajar konvensional, dari model belajar yang kuno yang hanya di situ dalam ruang lingkup kelas, dari pemikiran seorang guru ke siswa, yang mana tidak ada pencairan, tidak ada ketelatenan lagi untuk belajar bahasa Indonesia yang lebih luas atau belajar bahasa Indonesia di luar lingkup kelas itu sendiri. Nah, kadar itu konstruktivisme di sini itu bisa dibilang dengan sistem pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih modern. Adapun dari hasil dari yang saya dapatkan dalam pembelajaran metode penulisan konstruktivisme dalam penulisan bahasa Indonesia ini, yaitu konstruktivisme itu merupakan metode belajar penulisan bahasa Indonesia secara modern yang telah saya sebutkan tadi, yang mana metode ini konsep ini akan membangkitkan para siswa dari mengubah sistem pembelajaran menulis bahasa Indonesia dari metode konvensional yang saya sebutkan tadi itu menjadi metode yang modern. Dari metode ini pemikiran dari sifat
yang hanya cuma di ruang lingkup kelas itu menjadi yang terbuka. Kita bisa mencari pembelajaran bahasa Indonesia itu kepada yang lebih. Misalnya kita bisa mencari buku-buku majalah yang di perpustakaan, atau kita bisa melihat lingkungan apa yang kita dapat di lingkungan tersebut, bagaimana tata cara kita berbahasa, bagaimana tata cara kita untuk menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini fiksi, ini resmi, atau dan lain sebagainya seperti itu. Dalam pembelajaran konstruktivisme ini juga itu terdapat komponen dan ciri-ciri dalam penulisan metode konstruktivisme ini. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama itu mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga yaitu memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat yaitu menyusun pembelajaran yang menantang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konsep pembelajaran sehari-hari. Yang keenam, siswa itu sendiri juga harus lebih aktif dalam proses belajar, karena fokus belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan lama yang mereka miliki. Yang ketujuh yaitu setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Siswa didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan mensintesiskan secara terintegrasi. Lalu yang kedelapan yaitu proses belajar harus mendorong adanya kerjasama, tapi bukan untuk bersaing. Proses belajar ini melalui kerjasama memungkinkan siswa untuk mengingat pembelajaran atau pelajaran yang lebih lama. Yang kesembilan yaitu kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran pada siswa. Yang ke-10 pendekatan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami langsung oleh siswa tersebut. Nah, adapun secara ciri-ciri telah kita sebutkan, telah saya terangkan tadi. Nah, dalam metode konstruktivisme ini, dalam metode konstruktivisme ini juga terdapat komponen-komponen yang harus kita terapkan, yang mana kita harus mengetahui pengetahuan awal atau disebut dengan prerequisite. Yang kedua yaitu fakta dan masalah. Yang ketiga yaitu sistematika berpikir, dan yang keempat yaitu kemauan dan keberanian. Artinya, misalkan kita dihadapkan dalam sebuah fakta dan masalah yang mana keduanya ini sama-sama membuat otak kita berpikir 7 kali lipat guna untuk menyelesaikan problem keduanya. Maka proses berpikir dan pikiran itu adalah gagasan baru, yang mana itu adalah suatu bentukan dari seorang siswa. Kemudian dengan itu lahirlah sebuah pengetahuan awal yang mana itu akan menjadikan sistematika berpikir, kemauan instruksi dari pertanyaan atau motivasi dan aturan. Mungkin cukup dari sini presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih penjelasan lengkapnya bisa dibuka dalam artikel yang telah saya kirim. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.